Indonesia adalah negeri dengan kekayaan alam yang luar biasa, membentang megah dari Sabang di barat hingga Merauke di timur. Negara kita adalah kepulauan yang luas, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, masing-masing dengan keindahan dan sumber daya uniknya sendiri. Dari pegunungan yang menjulang tinggi dan hutan lebat hingga garis pantai yang tak berujung dan lembah yang subur, Indonesia adalah permadani hidup dari anugerah alam terbaik. Keanekaragaman yang menakjubkan ini bukan hanya sumber kebanggaan, tetapi juga fondasi identitas kita sebagai bangsa. Di bawah tanah dan di bawah laut, kita terhampar harta karun yang telah membentuk sejarah dan takdir kita. Indonesia diberkahi dengan melimpahnya minyak dan gas alam yang menggerakkan kota-kota dan industri kita. Tanah kita kaya akan emas, nikel, dan timah, mineral yang penting bagi teknologi dan ekonomi dunia. Sumber daya ini memiliki potensi untuk mengubah bangsa kita, menyediakan peluang bagi pertumbuhan dan kemakmuran untuk generasi yang akan datang. Namun, kekayaan sejati kita jauh melampaui mineral dan energi. Hutan hujan kita termasuk yang paling purba dan paling kaya keanekaragaman hayati di bumi, rumah bagi spesies tak terhitung yang tidak ditemukan di tempat lain. Lautan kita hidup dengan terumbu karang yang berwarna-warni dan jutaan ikan, menopang mata pencarian jutaan rakyat Indonesia. Kelimpahan alam ini menjadikan kita salah satu negara paling kaya keanekaragaman hayati di dunia, harta global yang harus dihargai dan dilindungi. Dengan kekayaan seperti itu, Indonesia memiliki potensi untuk membangun masa depan di mana setiap warga negara sejahtera. Sumber daya alam kita harus menjadi mesin yang menggerakkan pendidikan kelas dunia, layanan kesehatan modern, dan infrastruktur yang kuat, memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia, dari desa terkecil hingga kota terbesar, dapat menikmati kualitas hidup yang tinggi. Inilah janji tanah kita, bahwa kelimpahannya dapat mengangkat semua yang menyebutnya rumah. Namun, kisah kekayaan kita tidak luput dari bayang-bayang. Selama berabad-abad, kekayaan kita telah menarik perhatian mereka yang ingin mengeksploitasi daripada memberdayakan. Pembalakan liar, penambangan yang tidak diatur, dan kepentingan asing telah mengancam lingkungan dan kedaulatan kita. Salah urus internal dan korupsi terlalu sering mengalihkan manfaat sumber daya kita dari rakyat yang paling membutuhkannya. Perjalanan untuk melindungi kekayaan Indonesia terus berlanjut. Sebuah perjuangan yang membutuhkan kewaspadaan, keberanian, dan persatuan dari kita semua. Ini adalah tantangan yang menyerukan setiap rakyat Indonesia untuk bersatu, membela warisan alam kita, dan memastikan bahwa harta tanah air kita dilestarikan dan dibagikan untuk generasi yang akan datang. Untuk memahami tantangan hari ini, kita harus melihat ke masa lalu kita. Selama berabad-abad, rempah-rempah Indonesia, cengkeh, pala, fuli, menarik kerajaan-kerajaan ke pantai kita, bukan sebagai mitra, melainkan sebagai penakluk. Perusahaan Hindia Timur Belanda berkuasa dengan tangan besi, mengeruk kekayaan dan meninggalkan rakyat kita dalam kemiskinan. Kebijakan kolonial seperti sistem tanam paksa memaksa rakyat Indonesia menanam tanaman ekspor, menyebabkan kesulitan dan kelaparan. Tanah kita dipetakan dan ditambang demi keuntungan pihak lain, sebuah warisan yang memicu perjuangan kita untuk kemerdekaan. Sejarah ini mengingatkan kita, perjuangan untuk mengendalikan sumber daya kita adalah perjuangan untuk kedaulatan sejati. Meskipun penjajahan telah berakhir, nafsu terhadap sumber daya Indonesia tetap ada. Kini melalui cara-cara canggih seperti penyelundupan ilegal, manipulasi keuangan, dan eksploitasi korporasi. Presiden Prabowo memperingatkan bahwa kedaulatan kita masih terancam karena triliunan rupiah hilang setiap tahun akibat aktivitas ilegal. Setiap ton nikel, kayu, atau timah yang dicuri adalah pukulan bagi masa depan kita dan pengkhianatan terhadap kemerdekaan kita. Perjuangan hari ini bukan di medan perang, melainkan di pelabuhan, sistem keuangan, dan kantor pemerintahan. Kita harus bertindak dengan integritas dan kewaspadaan untuk memastikan kekayaan kita bermanfaat bagi rakyat, bukan pihak luar. Krisis ini paling jelas terlihat di Bangka Belitung, sebuah wilayah dengan pemandangan alam yang subur dan masyarakat yang dinamis, telah lama terbentuk oleh keberadaan timah, logam yang sangat penting bagi industri elektronik, otomotif, dan konstruksi dunia. Selama beberapa generasi,
Masyarakat Bangka Belitung telah hidup berdampingan dengan deposit timah yang kaya ini, berharap bahwa kekayaan alam tersebut akan membawa kemakmuran dan peluang bagi keluarga mereka serta generasi mendatang. Namun, alih-alih kemakmuran yang merata, wilayah ini justru dilanda penambangan ilegal yang merajalela dan penyelundupan besar-besaran. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya merampas pendapatan berharga negara, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran lingkungan. Sungai-sungai tersumbat sedimen, hutan-hutan gundul, dan lahan yang dulunya subur kini menjadi tandus. Janji kemakmuran telah digantikan oleh air yang tercemar, ekosistem yang sekarat, dan masyarakat yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah kehancuran. Presiden Prabowo baru-baru ini mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Hingga 80% produksi timah Indonesia telah diselundupkan ke luar negeri, disedot oleh jaringan gelap penambangan ilegal, pejabat korup, dan penyelundup internasional. Ekonomi bawah tanah yang luas ini beroperasi dalam bayang-bayang, merusak bisnis yang sah, dan merampas hak rakyat Indonesia atas manfaat yang seharusnya mereka dapatkan dari sumber daya alam mereka sendiri. Skala pencurian ini hampir tidak terbayangkan, dengan miliaran dolar hilang setiap tahun. Dan ini bukan hanya masalah bagi Bangka Belitung. Di seluruh Indonesia, pola serupa muncul dengan sumber daya penting lainnya, batu bara, nikel, dan kayu. Ekstraksi ilegal dan penyelundupan telah menjadi keadaan darurat nasional, mengancam masa depan ekonomi negara dan kesehatan lingkungannya. Hilangnya sumber daya ini melemahkan posisi Indonesia di panggung global dan merusak upaya untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan dan adil. Pengawasan yang lemah, kelembaman birokrasi, dan penegakan hukum yang longgar telah memungkinkan kekayaan bangsa kita dijarah hampir di depan mata. Korupsi dan kurangnya akuntabilitas telah menciptakan lingkungan di mana operator ilegal berkembang pesat, sementara warga negara yang jujur dan bisnis yang bertanggung jawab ditinggalkan. Lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi sumber daya kita terlalu sering menutup mata, atau lebih buruk lagi, menjadi terlibat dalam pencurian tersebut. Kasus Bangka Belitung adalah panggilan bangun bagi seluruh bangsa. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa bisnis seperti biasa tidak dapat terus berlanjut. Masyarakat bangkit, menuntut perubahan dan akuntabilitas. Suara-suara mereka yang paling terkena dampak, keluarga yang kehilangan mata pencarian, anak-anak yang menghadapi masa depan kehancuran lingkungan, semakin nyaring menyerukan tindakan segera. Waktu untuk berpuas diri sudah berakhir. Kita harus bertindak tegas, dengan keberanian dan persatuan, untuk merebut kembali apa yang menjadi hak kita. Hanya dengan menghadapi korupsi, memperkuat pengawasan, dan memberdayakan masyarakat lokal kita, dapat memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia bermanfaat bagi seluruh rakyatnya, hari ini dan untuk generasi yang akan datang. Sebagai tanggapan, babak baru telah dimulai. Pada hari ulang tahun TNI yang ke-80, Presiden Prabowo meminta militer untuk membantu menjaga sumber daya kita, memperluas peran mereka melampaui pertahanan tradisional. TNI kini ditugaskan untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan pemerintah untuk memerangi sabotase ekonomi dan pencurian sumber daya. Ini bukan tentang militerisasi pengelolaan sumber daya, tetapi tentang menggunakan disiplin dan jangkauan TNI untuk melindungi aset nasional kita. Musuh bukan lagi hanya di perbatasan, tetapi penambang ilegal, penyelundup, dan pejabat yang korup. Era berpuas diri telah berakhir. Indonesia akan mempertahankan kekayaannya dengan tekad. Tindakan mengikuti perkataan. Pada September 2025, sebuah operasi besar diluncurkan di Bangka Belitung, menyatukan TNI, polisi, dan bea cukai untuk menutup penambangan ilegal dan jalur penyelundupan. Pelabuhan diamankan, garis pantai dipatroli, dan jaringan kriminal ditargetkan mulai dari tambang hingga ekspor. Berbeda dengan upaya sebelumnya, operasi ini berkelanjutan dan komprehensif, menandakan komitmen baru terhadap penegakan hukum. Tujuannya, membuat pencurian sumber daya tidak menguntungkan dan merebut kembali kendali atas kekayaan kita. Keberhasilan di sini akan menjadi contoh untuk melindungi sumber daya di seluruh Indonesia. Hasilnya sangat luar biasa. Hanya dalam beberapa bulan, penertiban di Bangka Belitung berhasil menyelamatkan Indonesia sekitar 22 triliun rupiah, uang yang sebelumnya hilang begitu saja. Jumlah sebesar ini bisa membangun sekolah, jalan, dan menyediakan air bersih untuk jutaan orang.
Jika penegakan hukum yang tegas terus dilakukan, penghematan bisa mencapai 45 triliun rupiah tahun depan. Ini lebih dari sekadar angka. Ini adalah harapan yang kembali muncul, dan bukti bahwa tindakan tegas itu berhasil. Dengan kemauan politik dan kerjasama, kita bisa merebut kembali aset-aset kita dan berinvestasi untuk rakyat kita. Mengamankan sumber daya kita hanyalah permulaan. Ini adalah langkah pertama yang penting, tetapi bukan akhir dari perjalanan kita. Dengan melindungi apa yang menjadi hak kita, kita meletakkan dasar untuk masa depan yang lebih cerah. Kekayaan alam kita, mineral, hutan, dan energi harus dilindungi dari eksploitasi dan penyalahgunaan, memastikan bahwa harta ini tetap berada di tangan rakyat Indonesia. Tanggung jawab ini bukan hanya tentang menjaga aset, tetapi tentang menjaga mimpi dan harapan generasi yang akan datang. Tujuan sebenarnya adalah menggunakan kekayaan ini untuk memberantas kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan membangun bangsa yang adil dan modern. Visi kita adalah mengubah kekayaan alam menjadi peluang nyata bagi setiap warga Indonesia. Bayangkan sebuah negara di mana tidak ada anak yang tidur dalam kelaparan, di mana setiap orang tua dapat menafkahi keluarganya, dan di mana setiap pemuda memiliki kesempatan untuk mengejar impiannya. Dengan berinvestasi pada rakyat kita dapat memutus lingkaran kemiskinan dan membuka pintu menuju masa depan yang penuh harapan dan martabat. Setiap rupiah yang dihemat harus diinvestasikan dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mengangkat semua warga Indonesia, terutama yang paling rentan. Sekolah yang berkualitas akan memberdayakan anak-anak kita dengan pengetahuan dan keterampilan. Layanan kesehatan yang mudah dijangkau akan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal karena sakit atau kesulitan. Jalan modern, jembatan, dan air bersih akan menghubungkan desa dan kota kita, membuat hidup lebih baik untuk semua. Investasi ini bukan hanya pengeluaran, ini adalah benih kemajuan yang ditanam untuk panen yang akan menguntungkan semua. Kekuatan kita tidak hanya terletak pada sumber daya, tetapi pada rakyat kita dan kesempatan mereka. Ketika warga Indonesia diberi alat untuk berhasil, mereka membangun komunitas yang berkembang, menciptakan bisnis, dan menginspirasi orang lain. Kekayaan sejati bangsa kita ditemukan dalam tekad, kreativitas, dan persatuan warga negara kita. Dengan memupuk bakat dan mendukung ambisi, kita membuka potensi penuh Indonesia. Pengelolaan yang bertanggung jawab adalah masalah keadilan, memenuhi janji konstitusional kita untuk menggunakan kekayaan Indonesia demi kebaikan terbesar. Adalah tugas kita untuk memastikan bahwa setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap tindakan melayani kepentingan semua warga Indonesia, bukan hanya segelintir orang yang beruntung. Tata kelola yang transparan, hukum yang kuat, dan akuntabilitas sangat penting untuk melindungi sumber daya kita dan menjamin bahwa manfaatnya mencapai setiap sudut bangsa kita. Sudah terlalu lama, kekayaan hanya menguntungkan segelintir orang atau mengalir ke luar negeri. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar, dan banyak yang tertinggal sementara yang lain makmur. Sumber daya kita tidak boleh lagi menjadi sumber perpecahan, tetapi kekuatan untuk persatuan dan kemakmuran bersama. Kita harus mengubah arah sejarah kita, memastikan bahwa hasil bumi kita dinikmati oleh semua warga Indonesia, bukan hanya diekspor untuk keuntungan orang lain. Sekarang adalah kesempatan kita untuk memastikan setiap warga negara berbagi dalam kelimpahan bangsa kita. Bersama-sama, kita dapat membangun masa depan di mana kemakmuran bukanlah hak istimewa, tetapi hak bagi semua. Mari kita manfaatkan momen ini, bekerja sama, dan menciptakan Indonesia di mana harapan, peluang, dan keadilan adalah warisan yang kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Melindungi kekayaan Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Peran baru TNI sangat penting, tetapi keberhasilan yang langgeng bergantung pada persatuan pemerintah dan rakyat. Masyarakat adalah mata dan telinga negara, seringkali menjadi yang pertama melihat aktivitas ilegal. Melaporkan pencurian sumber daya adalah tindakan patriotisme, bukan pengkhianatan. TNI harus bermitra dengan masyarakat, membangun kepercayaan dan menjadikan setiap desa sebagai garis depan pertahanan. Ketika rakyat dan militer bersatu, para penyelundup akan kehilangan pijakan. Bersama, kita bisa mengubah kekayaan kita dari sumber eksploitasi menjadi fondasi keadilan dan kemakmuran.